Halo teman-teman semua, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah dari PT Semen Grobogan. Halo, perkenalkan saya Samara Muna Lismawati dengan akhiran NIM 027. Halo, perkenalkan saya Lili Liviana Putri dengan akhiran NIM 031. Tahukah kalian PT Semen Grobogan merupakan industri yang bergerak di bidang produksi semen? PT Semen Grobogan mampu memproduksi 6.000 ton klinker per hari loh. Pada proses produksi, selain menghasilkan produk, tentu saja menghasilkan suatu limbah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Limbah-limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum masuk ke lingkungan. Nah, langsung saja yuk kita simak bagaimana proses pengolahan limbah di PT Semen Grobogan. Pada kali ini kami akan menjelaskan pengolahan limbah di PT Semen Grobogan yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengolahan limbah padat dan pengolahan limbah cair. Nah, yang pertama kita akan membahas pengolahan limbah padat. Yuk kita cari tahu bagaimana sih pengolahan limbah padat di PT Semen Grobogan. Limbah padat yang dihasilkan di PT Semen Grobogan dikumpulkan di dua tempat, yaitu pada tong sampah berwarna merah dan tempat pembuangan sampah atau TPS yang ada di PT Semen Grobogan. Pada PT Semen Grobogan, pengolahan limbah padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah padat B3 dan limbah padat non-B3. Jenis limbah padat B3 seperti kemasan bekas, lampu bekas, adsorben bekas, cartridge bekas, aki bekas, dan baterai bekas akan diserahkan ke pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan PT Semen Grobogan dan telah memiliki lisensi dari pemerintah. Sedangkan limbah padat B3 seperti refraktori bekas akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan semen. Dan limbah padat B3 seperti kain majun akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar alternatif dalam proses pembuatan semen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai limbah padat non-B3. Pada PT Semen Grobogan, limbah padat non-B3 dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan non-organik. Limbah padat organik akan dibuang ke tong sampah berwarna hijau dan juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Sementara limbah padat non-organik akan dibuang ke tong sampah berwarna kuning dan akan diserahkan ke bank sampah daerah setempat yang ada di sekitar PT Semen Grobogan. Selanjutnya merupakan pengolahan limbah cair pada PT Semen Grobogan. Sebelumnya, limbah cair sendiri dibagi menjadi dua, yaitu limbah cair B3 dan limbah domestik atau non-B3. Limbah cair B3 terdiri dari produk farmasi kadaluarsa, limbah medis, dan bahan kimia kadaluarsa yang nantinya akan diserahkan ke pihak ketiga yang telah berlisensi dari pemerintah untuk mengolah limbah cair B3. Selain limbah cair B3 yang telah disebutkan tadi, ada lagi limbah B3 cair yaitu minyak pelumas. Minyak pelumas akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Limbah cair yang selanjutnya yaitu limbah cair domestik. Limbah cair yang dihasilkan dari PT Semen Grobogan ini berasal dari air limbah domestik kantor yang akan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, pengolahan air domestik ini menggunakan sistem Sewage Treatment Plant atau STP. Setelah melewati proses STP, air akan dialirkan ke embung yang merupakan sumber air utama di PT Semen Grobogan. Kemudian, air tersebut akan diolah kembali menjadi air bersih yang siap pakai. Sekian pembahasan mengenai pengolahan limbah pada PT Semen Grobogan. Terima kasih dan sampai jumpa.